Shalom. Sudah siap diberkati dengan firman Tuhan? Mari buka Alkitab saudara yang terambil di dalam Amsal pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Amsal pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat 4. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya ke mana yang ia inginkan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tema yang akan saya sampaikan pagi ini adalah Tuhan berkenan semuanya jadi. Apa Bapak Ibu? Kalau Tuhan berkenan, saya percaya apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi impian kita, semuanya pasti jadi. Amin. Ya. Tapi persoalannya hidup kita ini Tuhan ini berkenan atau tidak? Betul tidak? Seringkali kita menjadi orang Kristen, kita tidak mengerti apakah apa yang kita sudah lakukan dalam kehidupan kita, apakah Tuhan itu berkenan enggak atas hidup kita. Bapak saudara perhatikan baik-baik ayat yang pertama. Amsal 21 ayat yang pertama. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia inginkan. Ayat ini memberikan pengertian kepada setiap kita. Kalau Tuhan berkenan tidak ada yang tidak bisa. Kadang amin. Kalau Tuhan berkenan tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan. Persoalannya Tuhan ini berkenan enggak atas hidup kita. Dikatakan hati raja itu seperti batang air. Di tangannya siapa? Di tangannya Tuhan. Tuhan ingin alirkan kemana yang dia inginkan itu pasti terjadi. Semua itu di dalam kontrolnya Tuhan, di bawah kontrolnya Tuhan. Ya. Bapak saudara bayangkan sejenak, simak baik-baik ayat ini, perhatikan baik-baik. Hati raja itu ada di tangan Tuhan. Kalau hati raja ada di tangan Tuhan, kalau ketika raja itu bertitah, ketika raja itu memberikan perintah, si A, si B, ayo silakan urus kerajaan punya aset. Kira-kira diberkati tidak? Sangat diberkati. Kalau kita bicara zaman sekarang, kalau Bapak Jokowi berkenan kepada kita, ajudannya telepon. Halo, ini saya dari ajudan Bapak Presiden. Silakan minggu depan ke istana. Kira-kira diberkati Tuhan tidak? Halo? Dikasih job tidak? Sangat diberkati. Yang menjadi masalah apakah Tuhan itu berkenan atas hidup kita? Kalau Tuhan berkenan atas hidup kita, ya hati raja saja ada di tangan Tuhan. Tuhan mau atur bagaimana pasti bisa. Penguasa saja ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa atur segala cara untuk memberkati kita. Yang paling penting itu kita membuat hati Tuhan itu senang, membuat Tuhan itu berkenan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama belajar supaya kita berkenan di hatinya Tuhan. Yang pertama kita lihat di ayat kedua. Di Amsal pasal yang ke-21 ayat kedua, yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Setiap jalan orang adalah lurus
Menurut siapa? Pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kalau kita ngecap itu selalu nomor satu. Masing-masing itu mempromosikan diri kita. Ya. Makanya dikatakan setiap jalan orang itu lurus menurut pandangannya sendiri. Dia anggap diri dia itu yang paling baik, diri dia yang paling benar, ya. Dia tidak pernah salah, tidak pernah bercacat celah. Tapi apakah benar apa yang dia omongkan? Belum tentu. Manusia sering terkecoh dari penampilan luar, ya, dan propaganda perkataan sehingga kelihatannya hebat dan kelihatannya orang itu rohani. Belum tentu. Karena kadang-kala orang itu membuat diri dia sendiri itu sepertinya seolah-olah hebat, seperti rohani, seperti segala sesuatu itu dia yang paling benar. Tapi saya mau katakan manusia selalu dia menganggap pandangan yang paling benar, tetapi Tuhanlah menguji hati setiap manusia. Ketika Nabi Samuel disuruh Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Isai untuk menggantikan Saul menjadi raja atas Israel. Nabi Samuel itu terkecoh dari penampilan luar dari anak Isai. Eliab anak pertama Isai. Anak keduanya Abinadab. Anak ketiga Syama. Semua jadi bala tentara Israel. Gagah perkasa. Selalu ada di medan perang. Nabi Samuel ketika datang ke rumah Isai, ya, dia ingin mengurapi Eliab. Ternyata Tuhan berkata apa? Yuk kita baca sejenak supaya kita paham. 1 Samuel 16 ayat 6. 1 Samuel 16 ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Itu kenapa itu Nabi Samuel itu melihat sesuatu sepertinya adalah Eliab adalah pilihan Tuhan. Karena dia melihat penampilan Eliab adalah seorang bala tentara kerajaan dari Israel. Ya, pasti orang ini dipilih oleh Tuhan, tapi belum tentu. Lihat ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang apa? Parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dia Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Tuhan melihat hati. Amin. Udah sih keras banget ini. Kaget saya. Kalah suara saya pakai mic. Ya. Manusia sering lihat penampilan luarnya seperti luar biasa. Tapi Tuhan melihat sampai isi hati kita yang paling dalam. Bukan hanya Eliab saja, ternyata Samuel juga melihat anak dia yang lain. Yang juga seorang tentara, seorang yang berperang, Abinadab. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata apa? Orang ini juga tidak dipilih Tuhan. Dan Isai bapaknya masih kurang yakin. Masih ada anaknya menjadi tentara. Lalu dipanggillah anak yang lain yang nomor 3 yang masuk. Ayat 9. Kemudian Isai menyuruh sama lewat, tetapi Samuel berkata orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Daud sama sekali tidak diperhitungkan. Di samping 3 kokohnya ini ada lagi 4 kokohnya yang lain. Semuanya itu tidak dipilih oleh Tuhan. Eliab, Abinadab, Syama adalah orang-orang yang hebat dalam pemandangan manusia. Tetapi Tuhan berkenan
kepada orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah, bagaimana kita tahu isi hati orang itu benar dan tidak? Ya, manusia memang tidak bisa melihat hati. Tapi Tuhan bisa melihat sampai ke dalaman hati. Hati yang benar itu harus memiliki kapasitas hati yang besar. Amin. Ya, katakan harus memiliki kapasitas hati yang besar. Apa sih kapasitas hati yang besar? Kapasitas hati yang besar itu hati yang tidak gampang kecewa. Ya, katakan kanan kiri saudara, tidak gampang kecewa. Gampang kecewa enggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kapasitas hati kita kecil Bapak Saudaraku, teman ngomong salah sedikit saja kita sudah tersinggung. Betul tidak? Lihat orang lain diberkati, kita merasa iri. Berarti kapasitas hatinya besar. Ya. Lihat orang lebih maju, kita merasa tidak nyaman. Contohnya Daud. Saudara-saudaranya dipromosikan menjadi tentara. Sementara Daud anak bungsu Bapak Ibu Saudara. Dia hanya disuruh mengembalakan 2-3 ekor domba dari bapaknya. Makanya Daud di dalam Mazmur katakan, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan aku Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Amin. Daud tidak mau kecewa. Ya. Saudaranya jadi tentara, dia hanya menjadi pesuruh untuk mengantarkan makanan. Tidak gampang loh Bapak Ibu Saudara. Kapasitas hati kita harus besar. Kalau kita melihat saudara kita lebih diberkati Tuhan, kita harus bersyukur ya. Kalau saudara saya diberkati Tuhan, satu hari saya pasti juga diberkati Tuhan. Amin, jangan iri ya. Amin. Kalau hari ini saya belum dipakai untuk pelayanan, kita bersyukur saudara kita dipakai untuk pelayanan, kita syukurin dan kita belajar lebih lagi, satu hari saya juga nanti akan dipakai untuk pelayanan. Kalau hari ini saya tidak diperhatikan oleh gembala, sepertinya saya ini diabaikan. Jangan Bapak Ibu Saudara kecewa ya. Ada yang kecewa dengan gembala? Gak ada ngaku kali. Orang yang memiliki kapasitas hati yang besar itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kalau Tuhan berkenan, semua ini pasti jadi. Apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang ada dalam hati kita ingin kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Kalau kita memiliki kapasitas hati yang besar. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kembali ke Amsal 21 ayat yang ketiga. Amsal 21 ayat 3. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Yuk sekali lagi baca. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Amin. Melayani Tuhan baik tidak? Baiklah, amalan Tuhan itu pasti baik. Berkorban baik tidak? Berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban waktu. Baik tidak? Baik Bapak Saudaraku. Tetapi semuanya menjadi tidak bernilai apa-apa ketika kita tidak mengerjakan kebenaran di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara melayani Tuhan baik. Bapak Ibu Saudara berkorban baik. Bapak Ibu Saudara berkorban uang, berkorban tenaga, berkorban waktu untuk pelayanan itu baik. Tetapi apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan kalau tidak disertai hidup di dalam kebenaran, itu tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ada aminnya Bapak Ibu. Makanya Tuhan berkata melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan daripada korban. Suatu ketika Saul disuruh membunuh, ini kita cerita tentang perjanjian lama ya. Raja Agag dan semua hewan-hewannya suruh dihabisin. Karena firman Tuhan, ketika Tuhan berbicara harus kita lakukan persis apa yang Tuhan ngomong. Itu kita melakukan kebenaran. Tetapi ketika dia tunggu Nabi Samuel, tidak datang. Ini cerita lain ya, ini untuk berkorban. Nah, zaman itu Bapak Ibu Saudara, kalau untuk berkorban harus dilakukan oleh nabi. Dan Saul tidak taat melakukan itu. Ketika dia berkorban, membakar korban, Nabi Samuel datang. Dia tidak melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau berkorban itu baik. Engkau melayani Tuhan itu baik. Tetapi yang jauh lebih penting, engkau melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Ada orang yang melayani tapi kerjaannya suka menipu, baik tidak? Ada orang banyak membangun gereja tapi hidupnya berzina, baik tidak? Ada yang mempunyai gereja besar, tapi di dalam keluarga berantakan, baik tidak? Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah melakukan kebenaran jauh lebih utama daripada yang lain, Bapak Ibu. Amin. Kalau begitu ya udah, saya nggak usah berkorban. Saya berkorban nanti Tuhan juga tidak berkenan. Kalau gitu saya nggak usah melayani. Saya sangat percaya kalau orang yang mengerjakan kebenaran, dia pasti mau berkorban. Amin. Jangan kita pakai alasan. Oh, Tuhan bilang melakukan kebenaran lebih daripada berkorban. Jadi kita nggak usah berkorban. Bukan begitu juga Bapak Saudaraku. Kalau kita mengerjakan kebenaran, saya pasti Bapak Saudaraku jadi orang yang mau berkorban untuk Tuhan, mau berkorban untuk sesama. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Kita kembali ke Amsal 21 ayat 4. Amsal 21 ayat 4. Ayo sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang apa? Orang fasik adalah dosa. Bapak Saudara, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mutlak orang itu harus rendah hati. Yuk katakan kanan kiri harus rendah hati. Tuhan sudah memberikan teladan kepada setiap kita untuk hidup rendah hati. Walaupun Tuhan adalah dia raja di atas segala raja, dia meninggalkan surga yang mulia, dia datang ke dunia ngambil rupa sebagai manusia. Itu tidak gampang loh Bapak Saudaraku.
Tuhan memberikan teladan kepada kita, Bapak Saudaraku. Bahwa dia Tuhan sendiri, dia mau merendahkan diri, ya, mengambil rupa sebagai manusia, jalani kehidupan sebagai manusia, menjadi anak tukang kayu. Itu tidak gampang, Bapak Saudaraku. Dan dia lakukan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi karena dia mengasihi saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Karena kalau tanpa Tuhan merendahkan diri datang ke dunia ini, mengosongkan dirinya, kita semua adalah orang-orang yang tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Karena kita adalah orang yang sudah berdosa. Orang yang berdosa adalah dia akan masuk ke dalam penghukuman kekal. Nah, Tuhan merendahkan dirinya supaya Bapak Ibu Saudara ditinggikan. Apa yang mesti kita sombongkan selama kita hidup ini, Bapak Ibu Saudara? Mau jadi orang berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan sudah memberikan teladan bagi setiap kita. Ketika kita menjadi sombong, ketika kita tinggi hati, kita menjadi orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Coba kita lihat di Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Yuk buka sebentar, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Saya minta LCD ditayangkan, yuk. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu pun akan mendapatkan ketenangan. Firman Tuhan katakan pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya. Tadi yang saya katakan Tuhan sendiri datang ke dunia, ya, dia merendahkan diri. Tapi seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita tidak mau pasang kuk di pundak kita. Kita tidak mau merendahkan diri kita melayani sesama. Tuhan katakan karena aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Ya. Orang yang sombong tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat satu ayat lagi di surat Yakobus pasal yang keempat ayat ke-6. Surat Yakobus pasal yang keempat ayat ke-6. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Perhatikan bagian yang pertama. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Ya. Maksudnya apa? Ya. Tuhan memberikan hidupnya, ya, mati di atas kayu salib menggantikan dosa kita. Orang berdosa supaya Bapak Ibu Saudara tidak berdosa. Dia merendahkan dirinya supaya Bapak Ibu Saudara ditinggikan. Ya. Lebih besar daripada itu. Ya. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudaraku? Tuhan yang maha besar saja dia mau merendahkan dirinya. Siapakah kita ini Bapak Saudaraku? Apa yang perlu kita sombongkan di dunia ini? Jangan kita kaya sedikitnya sudah jalannya sudah mententeng-mententeng Bapak Saudaraku. Jangan dikasih pelayanan sedikitnya sudah sombongnya minta ampun. Punya kepindaran sedikit aja sudah jalannya sudah beda. Punya talenta, suara bagus saja melayani sudah berbeda dia Bapak Saudaraku. Anggap orang lain gak bisa. Jangan Bapak Saudaraku. Hidup kita gak ada yang perlu kita sombongkan. Kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana ada. Bukan karena kita ini hebat. Tapi semata-mata Tuhan mau memakai hidup kita. Amin. Jangan pernah kita membanggakan diri kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Orang congkak itu seperti apa sih? Orang congkak itu orang yang sombong. Ya. Orang yang anggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Itu orang congkak. Tetapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati.
Mau hidup berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, saya sangat percaya, ya, semuanya itu akan jadi. Amin. Apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Tapi persoalannya Bapak Saudaraku, hidup kita ini berkenan enggak di hadapan Tuhan? Tidak gampang loh. Tidak gampang loh. Ayo kita lihat satu ayat lagi. Surat Roma pasal 12 ya. Ayat yang pertama, surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya. Orang yang congkak Bapak Saudaraku, hidupnya tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Orang congkak enggak mungkin hidupnya kudus di hadapan Tuhan. Tuhan ingin kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, ya, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo lihat hidup kita Bapak Saudaraku. Kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya, kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan main-main dengan dosa Bapak Saudaraku. Orang yang hidup main-main dengan dosa Bapak Saudaraku, tidak mungkin hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita berani bayar harga. Saya percaya kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang dia cita-citakan, apapun yang dia inginkan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Saya undang pemain musik tampil ke depan.